Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Kembali lagi dengan saya Igede Galgala Utama dengan NIM 2115101014 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari rancangan desain interaksi yang saya buat untuk aplikasi e-learning Undixa berbasis mobile apps. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu merupakan understand context of use. Yang kedua ada specific user recruitment. Dan terakhir ada design solution. Nah, berikut tahapan proses dari rancangan yang saya buat, dimulai dari understand context of use atau memahami atau bagaimana cara kita untuk memahami konteks pengguna dari aplikasi yang kita buat. Nah, yang pertama ada who the user are atau siapa penggunanya. Nah, di sini dalam aplikasi e-learning Undixa berbasis mobile ini saya menyasar kepada dua target, yaitu ada dosen Undixa dan juga mahasiswa dari Undixa. Nah, ada dua target dalam user untuk e-learning Undixa ini. Nah, yang berikutnya ada apa yang pengguna lakukan. Nah, untuk dosen Undixa ini sendiri yang pastinya untuk perkuliahan, mencakup mengenai perkuliahan. Dan untuk mahasiswa Undixa sendiri, dari hasil survei yang saya lakukan itu mereka menggunakan e-learning Undixa ini untuk memvalidasi pembelajaran, mengecek atau mencari kelas mata kuliah yang berkaitan dengan tugas dan materi, serta informasi tentang perkuliahan, baik itu jadwal pertemuan maupun absensi. Berikutnya juga ada untuk menunjang proses belajar pada saat melakukan diskusi jika perkuliahan itu dilakukan secara asinkronus. Yang berikutnya, masalah apa sih yang dialami pengguna? Nah, dari dosen sendiri karena mungkin beliau sudah menggunakannya dalam versi website sebelumnya itu belum mengalami masalah. Nah, dari mahasiswa sendiri, dari hasil yang survei yang saya lakukan itu terdapat masalah-masalah yang mahasiswa Undixa ini alami. Pertama, kebingungan saat menggunakan pertama kali karena tampilan yang kurang mudah dipahami dan beberapa akses masih membingungkan. Nah, berikutnya ada kesulitan saat melakukan absensi. Terlalu banyak menu yang membingungkan. Nah, di sini yang paling banyak meresponnya terdapat limit size dalam pengumpulan tugasnya. Nah, pada saat mengumpulkan tugas itu pada e-learning berbasis web sebelumnya itu saat kita akan melakukan upload tugas itu size tugasnya itu di limit atau dibatasi hanya 2 MB. Jika lebih dari itu kita tidak bisa untuk melakukan upload file atau tugas. Berikutnya ada tampilan menu berantakan ketika dibuka di browser lain. Nah, misalnya saja ketika dibuka di Mozilla Firefox itu lumayan berantakan jadinya untuk tampilan UI-nya. Nah, dan terakhir ada UI kurang terstruktur. Berikutnya ada apa yang pengguna butuhkan. Untuk dosen Undixa sendiri membutuhkan semua fitur yang ada di versi websitenya sendiri atau versi sebelumnya. Dan untuk mahasiswa Undixa sendiri membutuhkan fungsional UI-nya yang terkesan user friendly dan juga terdapat fitur atau tambahan fitur notifikasi pengingat jika ada tugas terbaru ataupun pengingat deadline tugas sehingga tidak ketinggalan informasi. Nah, berikut merupakan persona
yang saya ambil sampel dari 4 orang dari teman mahasiswa saya. Pertama itu ada Gede Bakti Pratama Putra. Dia itu memiliki tujuan untuk belajar mata kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, dan yang dia butuhkan itu untuk dalam lingkup e-learning Undiksa yang berbasis mobile ini, yaitu membutuhkan melihat materi, mengumpulkan tugas, UTS, UAS, dan lainnya yang diberikan oleh dosen. Nah, berikutnya ada Niputu Karisma Dewi. Dia ini memiliki tujuan untuk cepat menyampaikan informasi, sedikit mendapatkan pertanyaan tentang masalah e-learning dari teman-temannya. Nah, yang dia butuhkan ini e-learning yang gampang diakses, digunakan, supaya penyampaian informasinya itu dapat secara cepat untuk dimengerti. Nah, yang berikutnya ada Made Andika Wiananda. Ia memiliki tujuan untuk bisa mengakses laman e-learning Undiksa dengan lebih cepat dan efisien. Nah, yang dia butuhkan ini yaitu aplikasinya yang tidak ribet serta mudah dalam pengoperasiannya, sehingga bisa nyaman dalam mengakses e-learning. Yang terakhir ada Kadek Widiatnyana. Ia memiliki tujuan untuk dalam menggunakan e-learning ini mudah digunakan, bisa dibuka kapan saja, dan yang ia butuhkan ini adanya fitur notifikasi ketika dosen mengupload sebuah materi dan memiliki efisiensi yang tinggi. Yang kedua ada specific user recruitment. Nah, pada tahapan ini itu bertujuan untuk menggali daftar kebutuhan fungsional dari aplikasi yang nantinya akan dibuat. Nah, berikut saya tampilkan hasil dari survei yang saya lakukan menggunakan Google Form terhadap beberapa dosen dan juga mahasiswa yang ada di Undiksa. Yang pertama itu dosen Undiksa saat ini masih belum memiliki permasalahan sehingga semuanya itu masih berjalan dengan baik. Nah, yang kedua ada mahasiswa Undiksa ini terdapat beberapa masalah. Yang pertama, kebingungan saat menggunakan pertama kali karena tampilan yang kurang mudah dipahami, dan beberapa akses masih membingungkan seperti melakukan absensi atau mencari kelas dan pengumpulan tugas. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu fungsional UI itu harus lebih diperbaiki sehingga terkesan user friendly atau ramah atau gampang untuk digunakan. Nah, dan juga ini ada tambahan, terdapat fitur notifikasi pengingat jika ada tugas terbaru ataupun pengingat deadline tugas sehingga tidak ketinggalan informasi. Nah, berikutnya ada pada saat pengumpulan tugas terdapat limit size. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan itu pada saat kita melakukan atau hendak mengupload file tugas ke e-learning itu dibatasi hanya 2 MB. Nah, solusi yang kita dapat dari permasalahan tersebut yaitu menambahkan limit storage cloud atau limit size di penyimpanan awan atau cloud, sehingga size maksimum upload file tersebut dapat diperbesar size-nya gitu. Nah, itu saja yang di specific user recruitment. Selanjutnya ada design solution. Nah, yang pertama itu ada user flow. Nah, di sini saya telah membuat beberapa user flow. Yang pertama ada mencari kelas, mengumpulkan tugas, dan notifikasi tugas terbaru. Nah, yang pertama untuk mencari kelas. Nah, di sini ada dosen Undiksa dan juga mahasiswa Undiksa. Dimulai dari dosen Undiksa. Dosen membuat kelas di e-learning. Nah, setelah itu mahasiswa mencari kelas yang telah dibuat. Selanjutnya mahasiswa mendapatkan kelas tersebut. Lalu kemudian mahasiswa itu melakukan daftar atau enroll ke kelas tersebut. Dan setelah itu dikonfirmasi ke dosen, yaitu dosen mengonfirmasi dan selesai. Nah, yang selanjutnya itu ada mengumpulkan tugas. Nah, ini dimulai dari mahasiswa Undiksa sendiri.
Nah, pertama mahasiswa itu membuka tugas di e-learning. Kemudian file tugas tersebut dicek sebelum di-upload. Lalu tugas itu dikumpulkan tidak lewat dari deadline penugasan. Nah, di sini ada dua opsi. Jika tepat waktu itu ketika tugas disubmit, tugas diterima oleh dosen, lalu tugas dinilai sesuai tugas yang telah dikumpulkan, lalu nilai keluar dan selesai. Nah, namun jika mahasiswa telat mengumpulkan tugas, ketika tugas disubmit, tugas diterima oleh dosen, lalu tugas dinilai oleh dosen itu sesuai tugas yang telah dikumpulkan. Namun, hasil penilaian dari tugas yang dikumpulkan itu tidak maksimal. Lalu nilainya pun keluar dan selesai. Akan dikembalikan ke mahasiswa agar mahasiswa bisa melihat nilainya tersebut. Nah, yang terakhir ada notifikasi terbaru. Yang terakhir ada notifikasi tugas terbaru. Nah, ini mulai dari dosen Unisa sendiri. Dosen mengupload tugas, lalu mahasiswa itu menerima notifikasi di handphonenya masing-masing. Nah, ini ada dua opsi. Jika mahasiswa tersebut tidak menerima notifikasi, maka dosen tersebut akan mengarahkan atau melapor ke tim support atau pengembang dari aplikasinya sendiri. Nah, ketika aman-aman saja atau lancar, mahasiswa itu mengecek isi notifikasinya, lalu mengonfirmasi bahwa telah menerima notifikasi tugas, lalu kembali ke dosen untuk divalidasi dan selesai. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya flow map. Nah, di sini saya telah membuat flow map menggunakan website. Yang pertama itu ada yang namanya splash screen dengan timer 3 detik. Lalu ada menu login atau daftar untuk menginputkan akun. Itu lanjut ada beranda, terdapat fitur search bar, menu navigasi, kelas, informasi, dan menu bantuan. Nah, dari beranda ini kita pecah lagi, ada search bar yang tempat untuk mencari sesuatu dengan masukkan kata kunci tertentu. Itu ada menu navigasi yang terdapat navigasi overlay dan navigasi bawah. Nah, navigasi overlay ini terdapat lini masa, kalender, library, dosen, menu setting, dan untuk logout. Nah, navigasi bawah ini terdapat tombol home atau beranda, pesan, kursus atau kelas, dan profil. Nah, dari sini kita pecah lagi. Ada home atau beranda itu terdapat fitur search bar, menu navigasi, kelas, informasi, dan menu bantuan. Lalu ada menu pesan untuk bercakap-cakap atau percakapan antar mahasiswa maupun dosen. Itu ada selanjutnya ada kursus atau kelas yang dimana terdapat daftar kelas yang telah kita ikuti atau daftar sebelumnya. Akhir ada menu profil, di mana di menu profil ini terdapat informasi data diri kita, email, nomor HP, perguruan tinggi yang di mana, dan jurusan apa. Nah, ini balik lagi ke beranda. Terdapat selanjutnya ada menu kelas. Nah, di kelas ini terdapat daftar fakultas dan prodi menuju pilihan kelas yang nantinya akan kita ikuti. Nah, selanjutnya ada menu informasi, sepintas informasi mengenai e-learning Unisa ini sendiri. Terakhir ada menu bantuan, yaitu pertanyaan serta jawaban singkat yang pada umumnya ditanyakan itu sudah ada di sini. Nah, dari navigasi overlay ini juga terdapat beberapa menu ya. Di sini saya akan jabarkan. Yang pertama ada lini masa atau rekam jejak aktivitas yang sebelumnya dilakukan atau yang tengah berjalan. Itu selanjutnya ada kalender untuk pengingat tugas begitu, dan kalender pendidikan. Nah, selanjutnya ada library
tempat dikelolanya dokumen-dokumen penting ataupun juga terdapat arsip-arsip penting. Selanjutnya ada menu dosen. Ini merupakan tempat di mana daftar dosen sesuai jurusan masing-masing. Nah, yang berikutnya ada menu setting. Nah, di menu setting ini dapat pilihan juga untuk kita mengganti kata sandi, balik lagi ke bantuan untuk mengenai panduan learning ini sendiri dan juga tentang e-Ganesha. Yang terakhir ada menu untuk logout. Nah, menu logout ini balik lagi ke menu login atau daftar di awal ini. Nah, jadi secara keseluruhan ini saling berkaitan. Nah, setelah flow map, kita membuat wireframe desainnya yang telah diprototipe menggunakan metode Hack Fidelity yang saya buat menggunakan bantuan aplikasi Figma. Berikut tampilan dari screenshot yang saya lakukan di Figma. Untuk lebih detailnya saya akan alihkan ke aplikasi Figma sendiri untuk melihat lebih detail dari apa yang telah dibuat. Berikut merupakan tampilan dari desain aplikasi e-learning Udisa berbasis mobile apps yang telah saya buat langsung desainnya di Figma dan juga sudah saya prototype. Nah, berikut tampilan lebih detailnya, sama seperti dari flow map tadi urutannya. Nah, ketika di prototype itu ini sudah saling berhubungan, tombol-tombolnya sudah saya prototype. Nah, ketika ini di play atau dilihat atau di preview bentuk sebuah mobile apps, itu tampilannya akan menyerupai seperti kita menggunakan di handphone. Saya buka. Nah, tampilan awal itu ada timer splash screen-nya sekitar 3 detik. Nah, jika splash screen-nya itu sudah 3 detik, itu lanjut ke menu masuk atau daftar. Menu masuk ini kita masukkan akun, juga lupa kata sandi nanti akan diarahkan ke menu lupa kata sandi. Dan juga ketika kita belum memiliki akun, kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Nah, kita masukkan identitas email, telepon, kata sandi, kita klik daftar, dia akan langsung bisa digunakan. Jika sudah memiliki akun, kita cukup menu masuk. Nah, jika lupa kata sandi, kita tinggal klik ini, nanti kita akan bereset kata sandinya. Masukkan data-datanya, setelah itu kita reset dan kita mendapatkan akun yang baru. Kita masukkan lagi akunnya dan setelah itu kita masuk. Nah, berikut tampilan dari dashboard atau beranda dari aplikasi e-learning Udisa ini. Pertama itu ada beranda. Nah, ini bisa di scroll, ini ada gambaran mengenai progres dari kelas yang kita ikuti. Nah, selanjutnya ini ada menu kelas. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan fakultas yang nanti ketika dipencet itu akan keluar lagi jurusan. Nah, jurusan, lalu ada pilihan-pilihan kelasnya. Nah, selanjutnya ada informasi. Menu informasi ini mengenai Udisa e-learning Udisa sendiri. Nah, selanjutnya ada menu bantuan. Nah, di bantuan ini nanti terdapat beberapa pertanyaan yang sekaligus ada jawabannya yang sering ditanyakan, nanti ada di sini. Nah, di sini juga ada tombol atau fitur untuk mencari atau search bar. Ketika ini diklik, kita ketika masukkan kata kunci nanti akan keluar. Kebetulan di sini hanya dalam bentuk mockup. Ketika ini saya lihat dicari, itu langsung nanti ketika tidak ditemukan akan muncul seperti ini. Namun ketika nanti ditemukan hasilnya, nanti akan diarahkan ke apa yang telah dicari. Nah, kita kembali.
Nanti ketika ada notifikasi terbaru atau notifikasi tugas begitu, nanti di sini ada lonceng notifikasinya begitu. Dia ada seperti bulat di sini, nanti ada info bahwa ada tugas terbaru atau pengingat deadline gitu. Dia akan muncul seperti blog, nanti ada pengingatnya. Nah, di sini ada navigasi overlay. Ketika ini diklik, nah ini akan tampil seperti ini. Ada lini masa, kalender, library, dosen, menu setting, dan tombol logout. Ketika ini diklik, lini masa, kalender, nah seperti ini. Jadi kebetulan ini masih kosong. Nah, kita logout, nanti akan logout ketika ganti data sandi, balik lagi ke awal. Ketika ini ada bantuan lagi, balik ke bantuan yang di beranda. Ini ada panduan dan tentang Ganesha. Nah, di sini kita kembali ke beranda. Nah, selanjutnya di sini ada menu pesan. Jika ini diklik, nah kita bisa melakukan chatting atau percakapan dengan antar dosen maupun antar mahasiswa. Misalnya kita contohkan saja, ini kita chatting dengan Pak Resike selaku dosen pengampu dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini. Nah, ini Pak Resike mengirimkan pesan. Ini sebagai contoh, Resike mengirimkan pesan untuk melakukan Zoom meeting, pertemuan kuliah. Nah, saya balas, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat pesan baru, nanti di sini kita klik, nanti akan muncul untuk melakukan menu mengirim pesan. Kembali. Nah, selanjutnya kita di sini ada menu kursus. Nah, di sini terdapat beberapa mata kuliah nanti yang kita ikuti. Nanti di interaksi manusia komputer contohnya itu ada menu untuk absensi, pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini lambang ini artinya tak terhingga, yaitu absensi itu setiap pertemuan akan dilakukan secara terus-menerus. Nah, contoh sini pertemuan 1 itu ada bacaan sukses, dan juga sampai pertemuan 3 ada sukses, yang artinya pertemuan ini sudah selesai seperti itu. Atau progresnya sudah selesai, sudah finish untuk melakukan di pertemuan materi di pertemuan sampai pertemuan 3 ini, dan lanjut pertemuan 4 itu masih on progress, artinya masih ada aktivitas di pertemuan 4 ini yang belum terselesaikan seperti itu. Nah, ya, di kelas PTI atau pengantar teknologi informasi itu ada sistem digital, nah sama kembali. Dan yang terakhir ada menu untuk profile. Nah, profile. Nah, di sini ada informasi umum. Di sini nanti ada foto profil kita dan juga nama kita, email, dan juga prodi kita yang kita ini saat ini. Dan ini ada email, bertelepon, sekolah atau perguruan tingginya di mana, dan jurusan apa. Ketika kita ingin mengubah ini, tinggal kita klik, nanti kita masukkan data yang baru dan lanjut kita simpan. Nah, yang terakhir itu tinggal tombol logout. Nah, ketika ini ditekan dan ini lanjut kembali lagi ke menu tampilan masuk atau daftar ke awal tadi. Nah, sekian kira-kira dari rancangan desain interaksi mengenai aplikasi e-learning Udiksa berbasis mobile apps yang telah saya buat ini, sampai ke tahap terakhir, yaitu ini wireframe design sudah diprototype dengan high fidelity. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya telah paparkan di video ini. Saya ucapkan terima kasih.